Kemarin kayaknya sempat ada satu bahasan yang menurut gue ini perlu sih gue bahas ya. Tapi gue nggak mau bahas di menu karena menurut gue agak ya gitulah, agak kurang netral aja. Tapi menurut gue ini menjadi curhatan yang mungkin lu bakal merasa ini sangat penting karena gue pengen biar diri gue tuh nggak kemakan gitu loh sama salah satu, ya bisa dibilang ajakan yang bilang katanya kalau pakai ini tuh bakal bikin lu tuh tambah apa ya, bernilai atau apa gitu kan. Ya pokoknya ada added value yang lu bisa dapat gitu. Salah satunya mobil listrik. Gua nggak masalah dengan apa yang menjadi kelemahan dari mobil listrik ya, termasuk harga jual dan ganti baterainya yang melebihi dari harga mobilnya itu sendiri. Ya maksudnya lu bayangin harga baterainya itu lebih dari setengah harga mobil, kan menurut gue nggak masuk akal juga kan. Tapi gini, yang sebenarnya menjadi topik utama gue di sini adalah bagaimana nilai mobil itu bisa cepat turunnya hanya karena satu atau dua kompetitor yang bisa bikin mobil jauh lebih murah. Tapi secara fitur dan fungsionalitas itu hampir sama dengan mobil harga 300-400 jutaan. Ini nggak masuk akal sih kalau menurut gue. Buat lo yang mau beli mobil listrik, menurut gue sih mendingan lu siap-siap aja gitu buat nangis ya. Karena menurut gue, beli mobil listrik itu bukan perkara lu tuh cuma ngurangin pajak, ngurangin biaya maintenance, tapi lu juga harus perhitungin apakah mobil listrik ini bisa ngasih kenyamanan dan jaminan setelah lu beli. Maksud gue gini, lu kalau beli mobil bensin, lu udah paham ya. Servis, oke, mungkin kita bicara servis setiap 6 bulan sekali, range-nya di antara 1,5 sampai 2 juta. Terus bensin, nah ini tergantung lu seberapa sering pakai mobil. Kalau misalnya lu jarang, ya anggaplah misalkan lu masih bisa spread atau masih bisa bagi pengeluaran lu di angka 500 sampai 800 ribu. Kalau misalkan intens ya bisa jadi 1,5 sampai berapa juta ya. Terus belum lagi kalau kita bicara spare part yang emang kadang-kadang harganya bajigur sih. Jadi mau nggak mau ya lu harus spend banyak banget ya untuk di mobil bensin. Kalau mobil listrik, maintenance-nya ya bisa dibilang nggak ada tuh sampai 500 ribu. Itu memang menjadi keunggulan dari mobil listrik sebenarnya. Belum lagi kalau kita bicara mobil listrik yang punya fitur tuh ya bener-bener lengkap banget. Apalagi lu tinggal sentuh-sentuh itu fitur udah keluar tuh semua di situ. Belum lagi kalau kita bicara pajak. Nah ini yang menjadikan banyak orang ya, terutama mereka yang udah memiliki ekonomi cukup maju, yang secara pendapatan juga luar biasa ya. Mereka mikir, ya gue mending beli mobil listrik aja sih, karena pajaknya paling berapa gitu kan. Anggapannya gini, lu beli mobil harga 300 juta, pajaknya itu 300 ribuan. Siapa yang gak mau sih beli mobil listrik tapi dapat pajaknya tuh bener-bener murah. Sedangkan yang gue tahu ya sekarang ya, lu beli mobil Avanza yang harganya 200 juta, lu dikenain pajak 3, juta cuy. Itu gila sih. Itu gila. Jadi lu bayangin harga mobil yang sebenarnya lebih mahal dibandingkan Avanza itu bisa dapat pajak yang lebih ringan daripada Avanza. Itu gila sih. Dan gue gak heran kalau banyak banget influencer dan juga konsumen mereka akhirnya beralih ke mobil listrik. Tapi bukan berarti mereka sepenuhnya benci gitu ya sama mobil bensin, enggak. Tapi memang kalau dilihat dari keunggulan mobil listrik itu udah kerasa banget ya secara langsung. Tapi ada satu fenomena yang kayaknya warga kita tuh kaget gitu pada saat beli mobil listrik. Ya ini soal penurunan nilai atau value loss yang mungkin lu gak sangka-sangka. Ya gini lo, bayangin aja. Lu pernah denger gak sih kalau misalkan nih Wuling RV kan dijual dari Wuling itu kalau gak salah di harga 200 jutaan ya. Gua gak tahu tepatnya berapa tapi anggap aja 200 jutaan untuk trim paling murah. Ya sebenarnya bukan paling murah sih, ya pokoknya trim standar lah 200 jutaan. Sedangkan harga jualnya itu bisa 100 juta. Setelah orang itu beli 3 tahun.
3 tahun 4 tahun cuy. Gua kaget, hah kok harga segini? Jadi lu bayangin betapa cepatnya penurunan nilai dari atau depresiasi ya biasanya mereka sebut dari mobil Wuling Arif ini. Nah sekarang tahu nggak di bulan Juli Agustus itu bener-bener ngeguncang industri otomotif. Bahkan konsumen mobil yang udah lama beli mobil listrik gitu ya, itu mereka kayak, hah? Apa itu? Lu bayangin ada satu mobil BYD Atto 1. Kalau di luar gue lupa antara Dolphin atau Sea Lions gitu. Ini harganya hampir 200 juta. Ya sebenarnya harganya 190 berapa juta gitu. Gue lupa angka terakhir. Tapi hampir 200 juta tuh. Wah gila sih, ini udah bisa nyaingin LCGC sebenarnya. Ya memang kalau kita sandingin sama LCGC kayaknya nggak tepat gitu untuk saat ini. Tapi harga segitu siapa yang nggak ngiler? Dan ini yang akhirnya membuat ada satu fenomena atau peristiwa yang menurut gue ini unik buat dibahas. Ada, gue bilang ya, pembeli Wuling Bingo yang waktu itu di bulan Februari 2025 di harganya masih 400 jutaan. Dia merasa kesel banget. Kenapa? Karena yang Bingo facelift ini harganya itu bahkan bisa nyentuh 240 jutaan. Ini wah gila, ini bener-bener parah sih. Turun harganya bisa sampai 180 juta lebih. Dan menurut gue sih nggak masuk akal gitu loh. Karena harga mobil yang khususnya untuk bensinnya itu kalaupun murah atau misalkan dikurangin gitu ya, itu pun nggak parah-parah banget. Biasanya sih mereka bisa murah ya karena diskon, bukan karena adanya kompetitor baru atau mobil baru gitu, enggak. Tapi mereka ya kasihnya diskon. Nah sedangkan ini mobil listrik dari Cina, buset harga beneran diturunin loh sampai 240 jutaan. Meskipun ya sebenarnya dari pihak Wuling juga udah ngomong kalau itu harga diskon bukan harga aslinya. Tapi tetap cuy, maksud gue gini loh. Orang yang udah capek-capek ya ngumpulin duit buat oke, gue bakal beli mobil ini harga 400 jutaan. Terus habis itu kayak 180 juta gue kemana nih? Lu bayangin, lu udah capek-capek ya beli mobil gitu kan, udah mikir, tiba-tiba harga mobil lu drop. Itu kacau banget sih sumpah. Itu beneran kacau dan akhirnya ya jadi sensasi tersendiri sih di internet. Kalau ditanya kasusnya gimana sekarang, sebenarnya ya dari pihak Wuling Motors, dari SAIC Indonesia gitu ya, itu mereka udah ngomong gitu kalau sebenarnya sih udah mediasi apa segala macam, tapi masalahnya yang dimediasi bukan orang yang ngelapor. Justru itu komunitas resmi yang kayaknya tuh udah diakuin sama si Wuling Motors ini. Dan menurut gue ya ini sangat disayangkan sih, karena kan yang ngelapor ini kan sebenarnya orang yang udah beli Bingo harga 400 jutaan tapi nggak diajak gitu loh. Itu wah sayang banget sih. Cuma gini, kenapa kok bisa sampai separah itu? Kenapa kok bisa sampai mobilnya harganya wah terjun bebas banget gitu ya? Gini, kita harus ngerti dulu konsep apa yang mereka pahami ya di dunia teknologi dengan konsep yang apa yang kita pahami soal mobil ataupun motor. Sekarang gini deh, kalau kita lihat dari sisi pabrikan ya, terutama untuk yang mereka bikin mobil listrik, mereka pikirnya ya itu sama kayak lu beli HP. Gini, lu pernah gak sih ngelihat ada HP yang udah dikeluarin gitu ya, yang udah di launching 6-7 bulan kemudian harganya langsung tiba-tiba turun drastis. Nah itu sama juga kayak mobil yang kalau lu lihat ya, itu di pameran atau di Gias, buset dikasih harganya benar-benar dibanting coy. Jadi menurut gua ya mereka ngambil prinsipnya itu mobil adalah teknologi, bukan mobil adalah kendaraan yang bisa dipakai 10 tahun lebih. Nah ini tentunya beda banget dong dengan prinsip yang dipakai sama pabrikan dari Jepang, dari Eropa, ya meskipun Eropa juga kadang-kadang resale value-nya drop banget sih. Tapi maksud gue gini loh, mereka masih mengutamakan mobil ini bisa dipakai 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa beli mobil baru. Itu yang perlu dicatat ya. Nggak semua orang bisa beli mobil baru. Makanya kadang-kadang mereka carinya apa? Mobil bekas. Oke lah nggak apa-apa, mungkin keluarannya udah telat banget gitu ya. Udah 10 tahun lalu.
Tapi kalau mobil masih bisa dipakai dan spare partnya masih ada, ya mereka pasti pakainya itu, bukan pakai mobil baru. Nah ini tentunya menjadi perhatian sendiri sih buat produsen dan konsumen. Karena ngelihatnya ya udah beda gitu loh pemikirannya. Jadi kita nggak bisa samain mobil itu sama dengan HP. Karena kan ya itu teknologi, nggak bisa. Kalau mobil, lu lihat ke arah 10 tahun ke depannya. Ini mobil bisa dipakai atau nggak? Ambil contoh gini, Honda Mobilio. Oke, gua tahu itu memang CVT-nya bermasalah, tapi Honda Mobilio itu bisa diciptain lebih dari 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena mereka tahu ini mobil bandel nih. Ya, terlepas dari CVT-nya, kaki-kakinya, dan apa segala macam gitu. Tapi kalau untuk preventive maintenance, untuk gimana cara ngerawat mobilnya, orang masih bisa, oke, gua kayaknya bakal beli mobil nih gitu. Karena secara perawatan masih bisa dihandle gitu. Nah, sedangkan kalau mobil listrik, khususnya mobil listrik Cina ya, wah itu mereka masih ngawang-ngawang loh. Secara pribadi ya, mereka masih ngawang-ngawang. Kenapa? Karena udah harga jualnya turun, spare partnya juga belum tentu ready. Apalagi kalau kita bicara adanya kompetitor yang bisa bikin mobil harga lebih murah dengan fitur yang lumayan canggih, ya mau nggak mau, semua produsen harus banting harga. Itu udah hukum tersendiri dan makanya menurut gue dari konsep penjualan aja kayaknya udah beda nih. Gue harap sih produsen mobil Cina khususnya untuk mobil listrik itu bisa lebih paham lagi konsumen itu mintanya apa. Kalau misalnya diminta, tenang kok resale value-nya bisa tahan di 70% selama 3 tahun, itu nggak menjamin buat 10 tahun ke depannya. Karena yang dipikir adalah 10 tahun ke depannya, 20 tahun ke depannya, bukan 3 tahun. Kalau 3 tahun, ya semua mobil juga sama, pasti bakal mengalami penurunan di sekitaran 20-30%. Tapi 10 tahun ke depan, itu beda lagi cerita. Karena lu bayangin, mobil Avanza mana yang itu dikeluarin tahun 2003-2004 masih ada yang pakai dan masih ada yang minat buat beli. Karena apa? Murah dan spare partnya masih ada. Secara jumlah pastinya nggak sebanyak Avanza sekarang untuk spare part, tapi masih ada gitu loh. Masih ada. Nah, mobil listrik bisa nggak kayak gitu? Kalau misalkan bisa, gue yakin semua orang pasti bakal beralih kok ke mobil listrik. Cuma untuk saat ini, ya masih nunggu dulu dah.